Halo, ketemu lagi dengan saya, Rina Sudi. Jadi ada orang Batak, ada 2 orang. Ini dia. Ada Mama Sudi, ada adik, ada lukisan Islam. Infinity Hotel, Jimbaran. Ini dia hotelnya. Bagus. Ini dia. Tapi tunggu ini hotelnya. Bagus guys. Itu aja. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan bagi kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kata yang terakhir ini begitu menarik. Dikatakan aku menyertai kamu senantiasa. Artinya ketika kekasih kita telah memberi dirimu dibaptis sebagai wujud pertanda engkau seperti Tuhan Yesus yang mati dan dibangkitkan, maka sejak hari itu sampai nanti kita ketemu di sorga, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kalian. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan menyertai saya, apakah hidup saya baik-baik saja? Belum tentu baik-baik saja. Keadaan kita bisa tidak baik. Sebab apa? Kita masih ada dalam tubuh fisik yang terbatas. Kita masih ada dalam tubuh jasad yang terbatas. Bisa saja jasad kita sakit, bisa saja jasad kita lemah, bisa saja kita mengalami satu musibah-musibah sebagaimana manusia alami itu. Tetapi di dalam segala keadaan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita. Jadi penyertaan itu begitu luar biasa. Masalah boleh banyak, tantangan boleh banyak, pergumulan ada di mana-mana, tetapi karena kita telah memberi diri dibaptis, maka kita disertai Tuhan. Dan ketika kita disertai Tuhan, masalah boleh banyak, tetapi ingat, damai sejahtera Allah melebihi segala persoalan masalah dalam hidup kita. Dan hari ini sebagai hamba Allah, saya mengatakan kalian telah mengambil satu keputusan yang tepat dan benar dalam hidup kalian. Alkitab mencatat, satu orang bertobat, seisi sorga itu bersorak-sorai, bergemuruh. Ketika kalian bertiga telah memberi diri kalian untuk dibaptis, maka percayalah saat ini sorga sedang bersuka cita, oleh karena ada anak-anaknya yang kembali, yang telah bertobat, yang telah memberi dirimu dibaptis. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Gereja Bethel Indonesia tidak melakukan baptisan anak. Loh, kenapa begitu? Karena Gereja Bethel Indonesia melaksanakan amanah agung yang seperti Tuhan Yesus katakan. Terserah, ada banyak gereja melakukan baptisan dengan berbagai macam cara,
tetapi ketika kita ada di GBI, kita fokus kepada kebenaran firman. Kita tidak melakukan baptisan anak, anak itu diserahkan. Kenapa kita tidak melakukan baptisan anak? Karena proses pembaptisan harus dimulai dari pemuritan. Kita harus dimuridkan. Kenapa begitu? Supaya keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan keinginan orang tua, bukan berdasarkan keinginan orang lain, tetapi berdasarkan dari keinginan kita oleh karena pengenalan akan Kristus. Kita berkata Tuhan suka ketika kita memberi segala sesuatu bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela dan sukacita. Saya percaya ketika kekasih kita bersuka cita hari ini, amin. Engkau dimuridkan, setelah engkau mengenal, memiliki pengetahuan yang benar akan kebenaran, akan kehendak Tuhan, maka hal yang kedua adalah engkau dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Itu tadi saya katakan, pembaptisan itu merupakan lambang, atau kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, cuma bedanya Tuhan kita itu Tuhan, sehingga benar-benar beliau mati dan kemudian bangkit. Nah, saya dan saudara tidak bisa begitu. Dan kita harus ingat, setelah Tuhan Yesus mati 3 hari dan dia bangkit, tubuhnya tidak sama lagi dengan tubuh sebelum dia mati. Apa yang dikatakan? Di situ Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan. Tetapi saya dan saudara ketika dibaptis, kita belum mengenakan tubuh kemuliaan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah setelah engkau dibaptis, engkau hidup di dalam memuliakan Allah. Engkau bukan engkau lagi, engkau yang lama itu sudah mati. Tadi ketika nanti masuk dalam kolam baptisan itu sepertinya engkau sudah mati, dan yang keluar itu adalah manusia baru. Amin. Jadi ketika engkau dibaptis, engkau menjadi sama dengan Tuhan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dia mengenakan tubuh kemuliaan. Kalau kita berbeda, setelah keluar dari kolam baptisan, kita menjadi pribadi yang selalu memuliakan Bapa kita di sorga. Dan ayat yang ke-20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Artinya setelah kita dimuridkan, kita dibaptis, bukan berarti sudah selesai sampai di situ. Pemuridan ini harus terus berlangsung. Dengan cara apa? Mungkin dengan beribadah hari Minggu, dengan KUL, dengan Komsel, dengan CS. Artinya apa? Karena di dalam ibadah itulah proses pemuridan sebenarnya dimulai. Jadi bukan berhenti lalu tidak gereja online, tidak apa-apa. Tetapi begini, besi menajamkan besi itu hanya terjadi dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi setelah kalian dibaptis, dikatakan kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Di mana dapat pengajaran itu? Dalam ibadah. Di dalam ibadah ada firman yang disampaikan, di dalam ibadah ada pujian penyembahan yang kita sampaikan. Dan ketika kita ditaburi benih-benih firman, disitulah pengajaran itu dimulai. Mungkin Bapak Gembala terbatas, Gembala KUL, Gembala CS terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Firman yang kau dengar hari ini, itu firman yang akan berdampak pada hidupmu sampai kekekalan. Oke, hari ini kau dengar firman, kayaknya tidak pas dengan keadaan saya. Suatu ketika akan pas dengan keadaan. Sebab firman itu adalah terang bagi kita. Dan setelah kau dibaptis, engkau tidak boleh kemana-mana. Kita harus tetap punya satu komitmen konsisten dalam beribadah. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka engkau akan melihat. Firman Tuhan berkata begini, engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Apa hal yang paling menarik? Saya punya kesaksian. Saat pelayan di gereja, dia sakit, terus menerus sakit. Lalu dia bertanya, Pak, kenapa saya sakit terus menerus? Saya pun tidak tahu mau jawab apa. Tetapi yang hal menarik yang saya dengar dari Pak Gen, kenapa setiap kali saya kena serangan panik attack, saya panik, lalu saya buka Alkitab, dan Alkitab itu tepat dengan keadaan saya. Tetapi saya ingat dengan satu khotbah, ada pendeta hari ini, seorang anakmu dan terpenjahitan kalau memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda dia milik Kristus, dia kepunyaan Kristus. Kami berdoa menyucikan air yang akan kami pakai sebagai sarana pembaptisan dengan darah Tuhan Yesus, sehingga ini air ini menjadi air yang tahir, air yang kudus, disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Dan ketika janter dimasukkan ke dalamnya, dia tak ubahnya seperti Tuhan Yesus yang telah mati dan kemudian bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hambamu yang terbatas untuk pakai dengan kuasa otoritas di bawah ilahi dalam melakukan pembaptisan di dalam nama Tuhan Yesus.
kuatkan, baptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Indah, hari ini tanggal 5 Juli, sesuai dengan imanmu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mati, dikuburkan dan bangkit kembali menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba percaya di sorga engkau bersorak-sorai bersama dengan para malaikat Tuhan Yesus. Dan biar perkenanan Tuhan akan menemani perjalanan rohani dari anak-Mu yang kau kasihi indah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selesai baptisannya guys. Terima kasih sudah menyaksikan kami hari ini. God bless you.